Halo, assalamualaikum sahabat Diswaf, dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di Ngabobu Live edisi 4 Ramadan. Pada sore hari ini kita akan bersama Pak Ahmad Zuaini dari KNKS yang sebentar lagi akan kita invite. Oke, saya mulai dulu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Discord, teman-teman berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita kembali lagi di Ngabubulah Zakat Wakaf bersama literasi Zakat Wakaf. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah hadir bersama-sama kita Pak Ahmad Zuaini, Direktur Keuangan Sosial KNKS, yang sama-sama pada sore hari ini kita akan berbincang santai terkait lifestyle zakat dan wakaf bersama generasi milenial dan generasi Z. Alhamdulillah nih Pak, pada sore hari ini mungkin mayoritas kebanyakan generasi Z dan generasi milenial nih Pak yang hadir pada sore hari ini. Mungkin sebelum lebih jauh ke zakat wakaf, mungkin boleh dijelaskan Pak, boleh diceritakan sebenarnya KNKS ini apa ya Pak? Mungkin dari sahabat wakaf masih awam terkait KNKS nih Pak. Boleh diceritakan nggak nih Pak, KNKS perannya apa nih Pak di bagi Indonesia? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi, KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah itu lembaga non-struktural yang bersifat independen, lembaga negara yang bertugas dan berfungsi dalam rangka mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Dan ruang lingkupnya melingkupi 4 bidang utama: pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah atau keuangan komersial syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariat atau pengusaha-pengusaha syariah. Adapun tugasnya yaitu mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Kalau fungsinya, KNKS itu pertama memberikan rekomendasi arah kebijakan program strategis pembangunan nasional di bidang ekonomi dan keuangan syariah, kemudian melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan sinergitas dalam penyusunan dan pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian yang ketiga, melakukan perumusan dan pemberian rekomendasi penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Dan yang terakhir, melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Gitu. Berarti lebih banyak kebijakan-kebijakan terkait ekonomi syariah ya Pak ya, peran KNKS ini ya Pak. Iya, memang ekonomi dan keuangan syariah fokusnya memang di situ. Gitu. Kalau boleh tahu prospek ekonomi dan keuangan syariah seperti apa ya Pak di beberapa tahun ke depan dan hubungannya dengan generasi milenial dan Gen Z ini seperti apa ya Pak? Apakah generasi milenial dan Gen Z ini memang sudah paham betul atau sudah tahu tentang ekonomi syariah atau seperti apa ya Pak? Iya, saya kira perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sangat pesat perkembangannya, dirintis sejak hampir 30 tahun yang lalu ya, dimulai, dan sampai sekarang saya kira Indonesia menempati posisi yang sangat terhormat di dalam rilis yang paling baru itu, The State of Global Islamic Economic Review ya, tahun 2022 yang baru saja dirilis bulan ini oleh Dinar Standar Internasional, itu menempatkan Indonesia ada di posisi keempat ya. Saya kira itu satu posisi yang sangat baik ya, karena kita masih kalah oleh Malaysia, oleh
Uni Emirat Arab dan oleh Arab Saudi, oleh 3 negara itu, tapi kita ada di posisi keempat. Dan Oke. itu juga melingkupi bidang-bidang secara menyeluruh, dan Indonesia juga dinilai perkembangannya juga terus berkembang sangat baik gitu. Dan Hmm. eh, kalau kemudian dilihat dikaitkan dengan generasi milenial, saya kira sekarang ini sangat banyak generasi milenial yang cukup aware terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah gitu. Dan itu patut kita apresiasi gitu. Karena ternyata anak-anak muda kita cukup mengerti, cukup mau belajar, bahkan banyak yang sudah mempraktekkan dan mengamalkannya atau bertindak dalam rangka mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah itu sendiri gitu. Itu, Ya, berarti Mas dari Rizky. generasi milenial dan Gen Z ini memang antusias ya Pak dengan adanya ekonomi syariah ya Pak. Iya, sangat antusias sekali. Jadi karena pada umumnya generasi milenial dan generasi Z ini kan mereka sangat well information gitu. Jadi mereka sangat aware terhadap informasi-informasi. Ya salah satunya informasi tentang ekonomi dan keuangan syariah gitu. Hmm. Jadi akhirnya mereka tanda petik terpapar ya, Hmm. terpapar ekonomi dan keuangan syariah, sehingga akhirnya mereka juga mempelajari, bahkan sudah pada sebagian itu mengamalkannya gitu atau mempraktekannya. Apalagi momen penggabungan 3 bank syariah ini menjadi milestone luar biasa ya Pak bagi ekonomi syariah di Indonesia ya Pak. Menjadi bank syariah Indonesia ya Pak. Iya, betul betul betul. Jadi penggabungan 3 bank pemerintah itu dengan sendirinya akan mendorong percepatan ya, katakanlah gerak daripada ekonomi dan keuangan syariah, khususnya di bidang perbankan, khususnya di bidang keuangan gitu kan. Karena dengan penggabungan itu ada semacam eh, peningkatan ya, kemampuan, peningkatan kekuatan, juga kemudian peningkatan akses dalam melayani masyarakat, juga termasuk akses dalam menjangkau masyarakat kan. Jadi Hmm. dengan demikian ada potensi yang sangat besar dengan adanya penggabungan bank itu juga untuk lebih meluaskan uh, literasi informasi, termasuk praktek-praktek ya berperilaku di dalam kaitan transaksi keuangan syariah, khususnya yang terkait dengan bank syariah gitu. Ya, baik. Mungkin di sini sahabat Jiva pengen tahu nih Pak, sebenarnya peran dari KNKS ke zakat wakafnya apa sih Pak? Apa aja yang KNKS lakukan untuk zakat dan wakaf? Ya, jadi karena bidang ekonomi dan keuangan syariah seperti yang tadi saya sebutkan, memang salah satunya adalah bidang fungsi dana sosial gitu, dana sosial syariah, yang itu tidak lain dan tidak bukan adalah tentang zakat dan wakaf gitu. Jadi memang di dalam Perpres yang mengatur KNKS sendiri telah menyebutkan bahwa salah satu bidang fungsi yang dikembangkan oleh KNKS itu adalah dana sosial syariah. Kemudian yang kedua, di dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah juga salah satunya adalah ada unsur adalah zakat dan wakaf atau keuangan sosial syariah. Dan fungsinya merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan yang melengkapi daripada ekosistem ekonomi dan keuangan syariah itu. Dan kita bisa katakan bahwa semua kegiatan dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan ekonomi dan keuangan syariah ini, kelengkapannya gitu ya, kesempurnaannya juga di dalamnya, karena di dalamnya ada topangan daripada pengelolaan dana sosial Islam, yang dalam hal ini adalah zakat dan wakaf. Dan zakat dan wakaf ini juga harus dikelola dengan baik, dibuat tata kelola yang baik, dan akhirnya diperlukan kebijakan-kebijakan yang baik dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Nah, dalam hal ini mengapa kemudian KNKS juga ditugasi ya memiliki concern di bidang eh, mengeluarkan kebijakan, ikut mendukung, memberikan rekomendasi dikeluarkannya kebijakan-kebijakan dalam perbaikan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Gitu, Rizky. Berarti potensi zakat dan wakaf di generasi milenial dan generasi Z ini sangat besar ya Pak, karena memang dibandingkan dengan generasi sebelumnya harus informasi kepada mereka jauh lebih cepat dan juga mungkin secara pemahaman dan apalagi transaksi online untuk zakat dan wakaf juga semakin mudah ya Pak. Nah, seberapa besar sih Pak potensi untuk
generasi Z dan generasi milenial ini menjadi muzaki dan muwakif nih Pak? Ya, jadi kalau kita coba lihat ya, jadi kalau kita lihat sensus penduduk tahun 2020 yang dibuat oleh BPS ya, itu rilisnya kan menyatakan jumlah penduduk Indonesia itu 270,2 juta, 270 juta lebih gitu ya, penduduk Indonesia ya yang menurut BPS 2020. Dan di sana data BPS itu disebutkan bahwa ternyata dari 270 juta itu ya, kelompok milenialnya itu sebesar 25,87% dan kelompok generasi Z-nya itu 27,94%. Jadi total kalau dijumlahkan antara kelompok milenial dan generasi Z itu sejumlah 53,81%. Lebih dari 50% penduduk Indonesia ini adalah kelompok milenial dan kelompok generasi Z gitu. Jadi sudah pasti dengan jumlah penduduk yang sangat besar berasal dari kelompok milenial dan generasi Z ini juga memiliki potensi yang sangat besar di bidang perzakatan dan perwakafan gitu ya. Contoh gitu ya, kalau kita misalnya kita hitung dari potensi berwakaf lah, misalnya berwakaf ya, itu potensi wakaf uang itu kalau kita asumsikan ada 27% dari kelompok generasi Z dan milenial yang memiliki potensi berwakaf, kemampuan berwakaf. Kemudian jumlah penduduk kita ada 87%. Kemudian dikali dengan 270 juta lebih ya penduduk Indonesia, dikali 12 bulan, kalau diasumsikan ada Rp10.000 didonasikan untuk wakaf ya, setiap bulan, hanya sebulan 10.000, Iya, ya, Rp10.000 itu benar nggak banyak gitu. Itu sudah terkumpul lebih dari 4 triliun per tahun dari kelompok milenial dan generasi Z saja gitu. Kalau ini bisa diwujudkan, jadi satu peluang yang sangat besar bahwa kelompok generasi Z ini memang potensinya memang sangat besar gitu. Memang demikian. Di bidang zakat juga sama ya. Kalau kemudian kita hitung ya, satu potensi dari potensi zakat kita itu adalah 370 triliun, ya 370 triliun ya. Kalau sepertiganya saja kan berasal dari kelompok milenial ya, karena yang lebih potensial, kalau zakat kan lebih potensial ke kelompok yang milenial kalau dibanding yang generasi Z gitu. Kalau wakaf kan bisa dilakukan oleh siapapun kalau wakaf gitu. Apalagi cuma dengan Rp10.000 punya kemampuan juga. Sehingga itu nilainya udah lebih dari 120 triliun potensi zakat dari kelompok milenial saja gitu. Jadi ini juga sebuah angka yang sangat besar gitu. Jadi memang kita perlu untuk kemudian betul-betul menyasar daripada kelompok milenial dan generasi Z ini gitu. Ada satu data ketika Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan meluncurkan ya cash wakaf link sukuk retail 2, cash wakaf link sukuk retail 2 pada bulan Juni tahun 2021 yang lalu. Itu ternyata yang berwakafnya atau yang membeli cash wakaf link sukuk itu, yang memilih ya menjadi wakifnya, itu kelompok milenial itu sejumlah 37,69%. Angkanya besar sekali, sepertiga lebih. Sepertiga lebih, ya, jadi katakanlah yang memesan sama dengan membeli sukuk wakaf, yaitu cash wakaf link sukuk itu, yang dikeluarkan oleh DJPPR Kementerian Keuangan, itu kelompok milenial, yaitu generasi Y, itu 37,69%. Jadi itu suatu angka yang menunjukkan lagi-lagi bahwa kelompok milenial ini sangat-sangat penting, sangat berperan besar, dan potensinya juga sangat besar karena jumlahnya memang sangat besar. Tadi saya sebutkan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia sebenarnya adalah terdiri dari kelompok milenial dan generasi Z. Demikian gitu. Dengan angka yang begitu besar seperti ini, Pak, apa langkah dari KNKS terkait kebijakan-kebijakan ekonomi syariah yang saat ini sudah dilakukan nih, Pak?
Iya, jadi terhadap ya dalam kaitan itu KNEKS memandang bahwa kita harus mendorong agar semua pegiat zakat, pengelola zakat, apakah Basnas, lembaga amil zakat, maupun pegiat wakaf, apakah nadir wakaf pemerintah ya, dalam hal ini BWI dengan eh, grupnya, hmm, kemudian juga nadir-nadir wakaf swasta, itu harus menggarap kelompok milenial dan generasi Z ini gitu. Jadi kita mendorong seperti itu. Dan untuk menggarap kelompok milenial dan generasi Z ini, hal yang paling penting dan perlu dikuatkan itu adalah soal digitalisasi gitu. Jadi digitalisasi adalah apa ya, sarana yang paling efektif untuk menangkap dan menggarap kelompok milenial dan generasi Z ini, karena kelompok milenial dan generasi Z ini yang paling paling apa ya, paling literate dalam menggunakan teknologi gitu. Jadi generasi milenial dan generasi Z itu yang paling terbiasa gitu kehidupannya itu dengan menggunakan fasilitas digital ya, di dalam kehidupan sehari-harinya. Karena itu tiap layanan kehidupan yang dilakukan dengan kelompok milenial ini juga harus memanfaatkan teknologi digital tersebut, termasuk memanfaatkan media-media sosial seperti hmm, Instagram, Facebook, gitu kan, TikTok, kemudian Twitter, ataupun juga media-media lainnya yang sekarang banyak digunakan atau dipakai oleh kelompok milenial. Ini ada satu juga penelitian dibuat oleh Basnas ya, Puskas Basnas, itu Bekas, membuat riset tentang media yang paling dipercaya untuk berzakat gitu. Media mana yang paling efektif dipercaya oleh kelompok milenial, muzaki milenial. Ternyata hasilnya itu 35% itu menggunakan media sosial. Jadi memang itu juga menunjukkan bahwa kelompok milenial ini sangat sangat ini sekali dengan media sosial. Berbanding dengan media website itu hanya 16%, media cetak hanya 4%, siaran hmm, TV 4%, spanduk hanya 4%. Jadi jauh, media sosial ini jauh unggul dibanding media-media lain dalam menjadi sarana komunikasi yang paling banyak dirujuk dan dijadikan suatu jalan untuk membuat mereka lebih percaya kepada kegiatan perzakatan atau juga dalam pengelolaan zakat gitu. Itu juga seperti menguatkan bahwa sesungguhnya memang demikianlah fakta dan kenyataannya kelompok milenial itu gitu. baik. Berarti tantangan buat Nazir dan Amil pada saat ini yang harus bisa semakin kreatif ya Pak untuk mengkomunikasikan zakat dan wakaf bagi generasi milenial dan generasi Z agar mereka bisa mampu dan mau untuk berzakat dan berwakaf ya Pak. Iya, dengan sendirinya mau nggak mau. Jadi memang mereka harus betul-betul di apa ya, dikelola. Pada saat dikelola dalam arti kemudian kemudian disasar dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menyentuh atau sesuai dengan media-media yang memang mereka terbiasa gunakan atau media yang mereka biasa pakai sehari-hari gitu. Jadi memang pemanfaatan digitalisasi ini memang perlu kita dorong dan perlu kita kuatkan gitu. Di dalam kegiatan layanan-layanan eh, perzakatan maupun perwakafan, bahkan sebenarnya secara umum ya, dalam secara umum kegiatan ekonomi dan keuangan syariah juga demikian, apalagi di bidang perzakatan dan perwakafan juga demikian gitu. Baik Pak. Menyambung ke tema nih Pak, mungkin bagi generasi milenial dan generasi Z ini mungkin saat ini mereka sudah kalau bisa dibilang ya sangat antusias terhadap saham nih Pak. Dan juga saya lihat edukasi dari saham ini juga luar biasa masifnya gitu, sehingga kalau menurut bisa disimpulkan bahwa aktivitas-aktivitas dari saham ini membuat generasi milenial ini bisa menjadikan saham sebagai lifestyle. Nah, kalau dihubungkan dengan zakat dan wakaf, sebenarnya saat ini pemerintah dan stakeholder zakat dan wakaf sudah melakukan apa saja nih Pak untuk bisa menggait generasi milenial dan generasi Z untuk bisa menjadikan zakat dan wakaf sebagai lifestyle nih Pak. Ya, pertama terkait dengan saham dulu ya. Jadi sebenarnya saham itu sendiri ada zakatnya gitu. Jadi kalau bagi orang yang memiliki saham dalam jumlah tertentu,
itu juga ada kewajiban dia membayar zakat dari zakat sahamnya. Kemudian dikaitkan juga dengan wakaf, sudah banyak sih sebenarnya para wakif yang mewakafkan saham-sahamnya kepada nadir-nadir. Itu juga udah banyak gitu. Namanya wakaf saham gitu. Wakaf saham syariah tentunya. Wakaf saham syariah. Nah yang terbaru itu sebenarnya juga kita bersama OJK, KNKS bersama OJK, itu juga sedang mendorong suatu upaya untuk pengembangan lahan-lahan wakaf. Lahan-lahan wakaf yaitu tanah-tanah wakaf kita yang belum diolah, belum dikembangkan atau masih idle gitu, untuk dibangun di atasnya itu bangunan-bangunan atau infrastruktur bisnis atau investasi gitu. Bangunan-bangunan untuk investasi atau bisnis, misalnya apartemen, hotel, ya gedung perkantoran atau apapun lah yang dapat dikelola menjadi gedung-gedung atau tempat-tempat investasi. Termasuk bisa juga diantaranya pabrik kalau mau membangun pabrik di atas tanah itu. Nah, sekarang ini kan kendalanya karena banyak tanah-tanah wakaf kita itu tidak ada tersedia dana untuk membangun daripada tanah wakaf itu. Maksudnya tidak tersedia dana wakafnya gitu. Dana wakafnya kan tidak tersedia. Maka sebenarnya OJK bersama KNKS itu sekarang sedang mendorong agar ada instrumen pasar modal syariah, ya termasuk di dalamnya dengan saham segala macam itu untuk ikut mendanai terhadap pengembangan tanah wakaf ya, yang di dalamnya di atasnya akan dibangun aset-aset investasi atau aset-aset bisnis yang untuk pengembangan investasi di bidang wakaf tadi gitu. Dan di mana dengan membangun investasi di atas tanah wakaf ini kemudian dapat didanai dengan instrumen-instrumen pasar modal syariah, termasuk diantaranya saham dan seterusnya itu. Dan wakafnya sendiri tetap terjamin gitu, utuh. Tanah wakafnya itu artinya tetap terjamin utuh. Dia tidak dijadikan sebagai jaminan investasi, tetapi tetap menjadi suatu lahan yang dikembangkan gitu. Adapun investasinya itu yang kemudian dikelola atau di-manage sedemikian rupa dengan suatu skema sehingga kemudian penjaminannya melekat kepada investasi yang dibangun di atas tanah wakaf itu sendiri. Jadi aman secara bisnis wakafnya itu tetap aman karena pokok wakafnya itu tidak akan menjadi sesuatu yang akan berkurang, bahkan dijaminkan atau dijadikan sebagai sesuatu yang bisa dijual belikan dan sebagainya. Ini saya kira sekarang salah satu yang menjadi concern kita. Jadi ini hubungannya bagaimana kemudian kegiatan dana sosial dihubungkan dengan zakat dan wakaf, dihubungkan dengan saham dan pasar modal, seperti itu. Baik, makin menarik nih Pak. Mungkin teman-teman yang baru hadir pada sore hari ini, kita bersama Pak Mazwa ini membahas tentang lifestyle zakat dan wakaf bagi generasi milenial dan generasi Z. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh diajukan di kolom komentar. Nanti saya akan coba bacakan kepada Pak Ahmad. Lanjut lagi Pak, mungkin sebenarnya kendalanya apa sih Pak dari mengedukasi generasi Z dan generasi milenial ini untuk bisa menjadikan zakat dan wakaf ini sebagai lifestyle? Apa saja kendala yang sudah dialami oleh KNKS dalam mengedukasi mereka, Pak? Ya, sebenarnya sih kalau disebut kendala secara khusus sebenarnya nggak ada ya, dalam arti spesifik milenial gitu, nggak ada. Karena sebenarnya justru kelompok milenial ini adalah kelompok yang mudah diakses dengan media gitu loh, dibandingkan dengan kelompok kelompok X ya, generasi X kan lebih susah diakses, lebih susah gitu, maksud relatif ya lebih susah karena mereka kadang-kadang masih lebih percaya pada media-media yang konvensional gitu. Jadi salah satu hal yang menarik daripada kelompok milenial itu ya juga merupakan suatu pengalaman dari beberapa pakar di bidang filantropi ya, itu menyatakan bahwa kelompok milenial ini lebih suka yang transparan dan terbuka gitu. Sementara kalau kelompok generasi tua ya, generasi kolonial gitu kan, itu kan kadang-kadang kalau dia nyumbang tuh pengennya tidak diketahui orang lain gitu. Jadi ya seperti ya pokoknya saya menyumbang ya buat saya aja gitu, tapi yang lain nggak perlu tahu lah masyarakat alasannya apakah itu merupakan
katakanlah menjaga keikhlasannya atau Iya. menjaga privasinya gitu kan, atau seperti itu ya. Hmm. Tapi sebenarnya kalau di kelompok milenial berbeda. Kalau kelompok milenial justru dia berkepentingan dengan publikasi, bukan dalam konteks bahwa mereka ingin menunjuk-nunjukkan ya sebagai kelompok yang beramal baik ya dengan donasinya, baik dan zakat dan wakaf misalnya atau donasi yang lain. Tapi karena kelompok milenial lebih mengerti tentang apa yang dimaksud dengan transparansi dan tanggung jawab gitu. Bahwa Hmm. namanya kegiatan pengelolaan dana publik, dana masyarakat, itu ya memang harus melakukan pertanggungjawaban dengan membuat laporan, dengan membuat informasi-informasi gitu. Dan akhirnya orang-orang yang menyumbangnya atau penyumbangnya, pakai itu wakifnya atau muzakinya ataupun yang berinfak mustikun ya bersedekah, itu juga mereka mau nggak mau dipublish gitu karena memang lembaga-lembaga harus mempublish siapa donaturnya kan dan kemudian seberapa besar donasi itu gitu. Dan ini cocok dengan perilaku daripada kelompok milenial yang memang lebih terbuka, lebih transparan gitu dibandingkan dengan saya bilang tadi kelompok uh, Sebelumnya ya. kolonial ya, kelompok kolonial atau kelompok generasi X gitu. Gitu. Jadi seperti itu. Berarti bisa dibilang semakin mudah untuk mengedukasi mereka dan semakin cepat akselerasinya zakat dan wakaf ke depannya ini ya Pak. Iya, otomatis karena mereka sangat transparan dan terbuka itu, mereka aware dengan media dan mereka sangat dekat dengan media tadi, apalagi media sosial. Hmm. Maka sebenarnya sangat mudah buat lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga nadir wakaf untuk juga menyampaikan pesan-pesan ya, Hmm. pesan-pesan literasi atau pesan-pesan edukasi, pesan-pesan inklusi yang menyasar kepada kelompok milenial ini. Karena dengan demikian kesempatan untuk menyasar kelompok itu lebih mudah gitu dengan interaksi kelompok milenial dengan berbagai media ini gitu. Itu. Baik. Kalau yang sudah dilakukan KNKS untuk mengedukasi generasi milenial untuk lifestyle zakat wakaf apa nih Pak? Kalau boleh tahu nih Pak. Wah, udah banyak ya dari mulai yang paling sederhana menerbitkan buku, kemudian Oke. menerbitkan flyer. Ya Hmm. kalau mempublish di website, di akun Instagramnya KNKS, membuat video-video di YouTube, kemudian juga mengadakan webinar-webinar, itu udah pastilah itu dilakukan. Melakukan siaran-siaran di televisi, di radio, di mana-mana. Jadi maksudnya KNKS juga udah banyak melakukan berbagai cara untuk menyasar kelompok milenial untuk lebih aware dan mengerti tentang ekonomi dan keuangan syariah ini. Ya karena kita menyadari bahwa pertama jumlah mereka sangat besar, kemudian masa depan juga dimiliki oleh kelompok Ya. milenial dan generasi Z kan. Jadinya kalau kita mengharapkan suatu perubahan yang lebih baik di masa depan, KNKS juga lebih banyak Hmm. menargetkan orientasi, komunikasi, literasi dan edukasinya itu kepada kelompok milenial tadi. Dan itu sudah dilakukan dengan berbagai cara yang tadi saya bilang, intinya berbagai media, berbagai cara itu kita lakukan untuk dapat melakukan edukasi, literasi dan mendorong inklusi daripada kelompok milenial ini. Oke, baik. Mungkin terakhir Pak, boleh disampaikan pesan dan kesan kepada generasi milenial dan Z terkait untuk bisa menjadikan zakat dan wakaf ini sebagai lifestyle mereka nih Pak. Iya, yang pertama begini, ke kelompok milenial itu jumlahnya besar, meskipun kepemilikan harta atau dananya relatif masih kecil kalau Ya. dibandingkan dengan kelompok generasi X atau X. generasi kolonial gitu ya. Ya, generasi X gitu. Hmm. Jadi kekuatan di kelompok milenial itu di quantity gitu, di volume gitu. Jadi karena jumlahnya yang sangat besar itu dan dia masif gitu, maka yang ingin saya sampaikan adalah kita jangan maksudnya jangan mengira bahwa hal yang kecil yang kita miliki, donasi kecil yang kita miliki, apakah di bidang zakat, di bidang wakaf ataupun di bidang sedekah, itu seolah tidak berharga atau bahkan tidak penting gitu. Karena jumlah kita kecil atau
saya nggak perlulah karena jumlah saya sedikit, masih nggak seberapa lah gitu. Iya, Yang perlu melakukan berzakat, berwakaf, berinfak, sedekah itu harusnya orang-orang kaya, bukan saya gitu. Saya mau uangnya juga sedikit. Jangan berpikir seperti itu buat di kelompok milenial. Karena jumlahnya yang sangat besar itu, bahkan ketika jumlahnya orang per orang itu sedikit, itu menjadi sangat besar gitu. Jadi ketika diakumulasikan, itu sangat besar. Tadi saya sudah sampaikan bahkan ketika kelompok milenial itu diakumulasikan potensinya di wakaf saja itu wakaf uang kalau hanya dengan 10.000, 10.000 sebuah angka yang nggak besar, yang artinya kelompok milenial juga biasa sanggup iya, mengeluarkan iya, sumbangan 10.000 sebulan sekali lah. Sebulan iya, sekali 10.000 itu bukan sebuah, itu bisa angkanya sangat besar. Jadi saya ingin menyatakan kepada kelompok milenial, sadarilah kekuatan besar yang ada di tangan kelompok milenial, di tangan Anda semua, kelompok milenial. Ada kekuatan besar yang selama ini belum belum terperhatikan gitu. Yang andaikan Anda bisa gerakkan gitu tuh pengaruhnya sangat besar gitu. Yang ini akan mempengaruhi dan bisa menolong banyak orang. Ada jutaan orang miskin bisa dibantu, ada jutaan orang miskin yang bisa disekolahkan, ada hmm, jutaan orang miskin yang bisa diobati penyakitnya, dan ada jutaan orang miskin yang menganggur bisa diberi pekerjaan, ada jutaan orang miskin yang bisa dientaskan dari kemiskinannya. Dari uang hanya seberapa yang dipegang oleh kita itu. Jadi uang sehari-hari yang dikelola kita ini, yang dipegang kita ini, yang selama ini jadi uang jajan kita atau apapun, itu sebenarnya Anda kelompok milenial itu punya potensi besar untuk melakukan perubahan bagi bangsa ini yang secara signifikan akan memberi manfaat besar bagi pembangunan bangsa Indonesia khususnya di bidang ekonomi ini. Jadi sadarilah itu, gunakan kekuatan itu dan mari manfaatkan itu dengan kemudian menjadikan apa yang kita miliki itu sebagian untuk menjadi sarana kita untuk melakukan perubahan besar untuk memperbaiki keadaan kemiskinan, mengatasi kemiskinan, dan memperbaiki keadaan ekonomi bangsa ini. Jadi itu yang saya kira penting untuk disadari oleh kelompok milenial dan generasi Z saat ini, dan mari kita dorong dan kita fasilitasi agar mereka kemudian dapat memanfaatkan potensi dana yang mereka miliki ini untuk diamalkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan baik. Gitu. oke, baik. Nah, saya sedikit menyimpulkan buat teman-teman yang baru hadir bahwa pada sore hari ini kita bersama-sama bincang terkait lifestyle zakat wakaf bagi generasi milenial dan generasi Z. Jadi mungkin pesan pentingnya adalah jangan menganggap remeh donasi atau wakaf yang teman-teman keluarkan meskipun itu kecil, karena memang secara statistik jumlah generasi milenial dan generasi Z hampir 52% mendominasi populasi di Indonesia. Jadi buat teman-teman semua yang menonton saat ini mungkin bisa mulai rutin melakukan wakaf dan juga berzakat. Seperti itu ya Pak ya? Berarti ya? Betul, betul sekali. Ya. Kalau begitu terima kasih banyak Pak Ahmad Zaini pada waktu dan kesempatannya pada sore hari ini, dan juga teman-teman sahabat Diswap yang sudah setia menonton sejak awal tadi. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Mungkin kita akhiri Sama-sama, makasih juga. pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.